Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada video tutorial kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengenalan program R. Nah, sebelumnya kalian sudah berhasil belum nih menginstal program R sesuai dengan petunjuk saya? Semoga semuanya sudah bisa ya. Nah, kalau belum bisa, pastikan berhasil dulu menginstal program R-nya ya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut ya bagian-bagian dari R ya, khususnya kita menggunakan RStudio gitu ya. Itu apa saja bagiannya, kemudian cara mengoperasikannya seperti apa gitu ya. Nah, teman-teman yang masih baru saja tahu ya tentang program R ini atau baru ingin belajar gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu ya sebentar terkait program R ini. Nah, jadi program R ini itu adalah satu program bisa dibilang seperti SPSS dan Minitab. Nah, beberapa di antara kalian saya rasa sudah pernah mendengar ya SPSS dan Minitab. Jadi ini adalah salah satu software statistik gitu ya. Jadi dia diperuntukkan untuk komputasi statistik. Nah, begitu juga dengan program R ini. Program R ini gitu ya, dia dikembangkan pertama kali oleh seorang ahli atau pakar di bidang statistik dan memang dirancang untuk komputasi data, analisis data gitu ya, terkait statistika. Jadi bisa dibilang dari kita dan untuk kita. Nah, dalam program ini kenapa banyak sekali orang yang bermigrasi gitu ya atau banyak menggunakan program R sebagai alat gitu ya untuk menganalisis data dan mengolah datanya. Karena salah satu keunggulan dari program R ini adalah dia tidak berbayar gitu ya kalau dibandingkan dengan SPSS dan Minitab yang merupakan program berbayar. Nah, untuk itu gitu ya, kita di sini akan membahas lebih lanjut gitu ya tentang bagian-bagian dan bagaimana cara mengoperasikan program R ini sendiri, terutama bagi pemula ya, karena saya akan menjelaskannya secara detail ya dari bagian per bagian program R ini. Oke, langsung saja kita buka RStudio kita ya, kita jalankan. Nah, RStudio ini bisa dibilang dia sebagai IDE gitu ya, atau Integrated Development Environment ya, untuk bahasa pemrograman R. Jadi kita akan dipermudah sekali dengan menggunakan RStudio ini ya. Nah, bisa kita double klik. Nah, kemudian biasanya kalian yang baru menginstal program R dan RStudio ini, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi RStudio ini terdiri dari 4 bagian jendela ya, tapi kalau di sini kalian lihat hanya ada 1, 2, dan 3 ya. Nah, satunya kemana? Nah, jangan khawatir, di sini dia harus kita buka dulu ya file editor kita, file, new file, kemudian RScript. Nah, ini adalah jendela editor kita. Jadi pertama ada jendela editor, yang kedua ada jendela konsol, ya. Yang ketiga di sini ada environment, history dan connections, dan yang keempat di sini dia adalah fitur-fitur lainnya, ada files, plots, package, help dan viewer, ya. Oke, kita mulai dari jendela yang pertama dulu ya. Di sini ini adalah jendela editor. Jadi di sini adalah tempat kita untuk membuat, ya, mengedit dan juga menyimpan script R yang kita buat gitu ya. Misalkan di sini saya hitung ya 1 + 1 ya. Nah, kita bisa run dengan icon yang ada di sini run. Hasilnya akan muncul di jendela konsol. Jadi jendela konsol atau command window ini adalah jendela yang mengeksekusi perintah-perintah yang kita buat di jendela editor maupun yang kita buat di jendela konsol itu sendiri. Jadi kita bisa langsung membuat di sini juga. Nah, kalau di jendela konsol ini kita bisa cukup dengan klik enter saja. Nah, seperti ini. Nah, tetapi di jendela konsol ini kita tidak bisa mengedit gitu ya perintah yang sudah kita jalankan sebelumnya. Ya, yang bisa kita edit ya yang baru kita ketik saja sebelum kita run gitu ya. Misalkan 12 kita kali dengan 100 ya. Nah, ini kalau mau diedit bisa, tapi sebelum di run. Setelah di run dia tidak akan bisa diedit lagi.
Nah, makanya saya sarankan ketika kalian belajar program R ini, ya ketik perintahnya di jendela editor supaya kalian bisa mengedit dan juga menyimpan gitu ya, sehingga nanti bisa dibuka lagi dan untuk dipelajari kembali. Nah, di sini selain kita mengklik icon run di sini gitu ya, kita bisa langsung menggunakan 1+2 di Ctrl plus Enter itu bersamaan ya. Ctrl dan Enter diklik secara bersamaan. Hasilnya 3. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi jendela editor, ini jendela konsol ya. Kemudian di sini ada environment. Environment ini berisikan data dan juga nilai-nilai yang aktif ya dalam program kita ya, ini nilai dan juga tadi data. Nah, jadi meskipun saya belum mengetikkan apapun di sini karena di sini sudah aktif, bisa kita panggil ya. Kita bisa tulis ya, misalkan saya tulis di sini dat ini ya, data. Saya tulis di sini, saya enter. Nah, dia akan muncul, ini adalah data yang sudah tersimpan dari pekerjaan saya sebelumnya. Atau kalian bisa klik di sini saja, misal dat 1 saya klik. Nah, dia akan muncul di tab baru di sini. Ya. Kemudian nilai, kita lihat nilai-nilai yang sudah aktif di program saya apa saja. Misalkan di sini ada alpha nilainya 0,05. Saya coba panggil di sini ya. Alpha. Nah, dia akan muncul. Gitu ya. Jadi environment ini berisi data dan nilai-nilai yang aktif ya di program kita. Kemudian history ya. Ini adalah apa-apa yang sudah kita lakukan dalam satu sesi tertentu ya dalam mengerjakan ini, dia akan terekam di sini gitu ya. Tadi saya melakukan operasi-operasi, dia akan terekam di sini. Kemudian connection ini dia akan menghubungkan ya dengan database tertentu gitu ya, tapi kita belum akan menggunakannya ya, nanti bisa dicari tahu sendiri. Nah, kemudian di sini ada files. Nah, files ini dia berisi folder-folder dan juga file yang ada dalam directory kita. Nah, kalau kita belum mengatur setting working directory-nya, dia akan berada di dokumen ya. Kemudian di C ya, dokumen C. Setelah itu di sini ada plots. Plots ini nanti kalau kalian membuat grafik gitu ya dan ada output berupa grafik, dia akan muncul di sini. Nah, package ini berisikan kumpulan paket ya yang ada yang memastikan ya bahwa program yang kita jalankan itu berjalan baik. Nah, apabila kalian membutuhkan suatu fungsi yang memang harus memanggil paket tertentu terlebih dahulu, ya kalian harus menginstal ya dan setelah itu mengaktifkannya. Kemudian help ini kalau kalian ingin minta tolong apapun bisa diklik di sini saja ya. Katakan saya mau mencari tahu tentang rata-rata. Rata-rata itu adalah main. Nah, ini ya, arithmetic main. Nah, ini lengkap ya deskripsi penggunaannya, berarti main dari X ini adalah data ya yang ingin dicari rata-ratanya gitu ya. Objeknya ya. Kemudian ada contohnya juga, ini ada referensi. Nah, ini ada contohnya example ya. X ya, dia merupakan vektor yang berisikan nilai angka 0 sampai 10 dan juga 50. Kita ingin mencari main-nya ya. XM ini adalah nama dari rata-rata dari X ya, kita cari main dari X, nanti akan keluar output dari rata-rata X gitu ya. Kemudian di sini ada viewer ya untuk melihat ya viewer. Oke. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian ingat betul ya, prinsip penggunaan program R ini. Pertama gitu ya, dia sensitif terhadap huruf kecil dan huruf besar. Coba kita praktekkan contoh di bawah ini ya. X ya, nah ini tanda ini itu untuk menuliskan sama dengan. Kita juga bisa menuliskannya dengan sama dengan ya. Di sini C 0 sampai 10, kemudian dan juga angka 50. Ctrl Enter ya, kita run. Kita ingin memanggil X ya, kita ketikkan X. Nah,
ini adalah isi ya dari X, itu 0 sampai 10 dan tambah ada nilai 50. Kita ingin mencari rata-rata XM. Men dari X. Kita panggil XM. Hasilnya adalah 8,75 ya. Nah, rata-rata ini kita peroleh dari penjumlahan 0 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya sampai tambah 50 dibagi dengan jumlahnya n-nya ada berapa gitu kan ya. Hasilnya 8,75. Nah, jadi daripada menghitung secara manual, di sini akan banyak sekali fungsi yang dapat membantu perhitungan ya. Di sini jadi program R ini sendiri bisa sebagai kalkulator alat hitung kalian gitu ya dalam belajar matematika. Nah, kemudian selain itu ingat bahwa dia dalam penamaan ini ya, yang penting dia diawali dengan huruf. Ketika kalian menulis 1M sama dengan 1 plus 1, apa yang akan keluar? Error. Unexpected symbol in 1M. Jadi dia tidak bisa kita namakan 1M. Tapi kalau kalian namakan katakan A1M, bisa gitu ya. Kita panggil A1M, hasilnya 2. Oke, seperti itu ya. Nah, kita bisa menyimpan dan juga membuka data ya ketika kita menuliskannya dalam jendela editor ini ya. Misalkan kita mau menyimpannya, kita kontrol save ya. Nah, ini dia ada di dokumen. Siap? Oke, saya simpan di sini dulu ya misalnya. Saya simpan aja coba 1 ya. Save. Oke. Selanjutnya kita misalkan ingin membuka data ya yang sudah tersimpan. Jadi saya ingin membuka open file gitu ya. Kemudian saya ingin membuka ada di file C data. Nah, di sini ada saya ingin membuka pengenalan R. Oke. Nah, di sini yang saya buka tadi ya. Nah, kemudian di sini misalkan ya saya ingin mengatur setting working directory kita gitu ya. Jadi working directory ini merupakan sebuah folder di mana R itu akan membaca dan menyimpan file kerja kita. Nah, jadi kalau kalian ingin membuka dataset gitu ya, ataupun ingin menyimpan gitu ya. Nah, kalian harus berada dalam satu working directory itu ya, ruang kerja. Terutama kalau mau membuka file ya, membuka file itu katakan mengimpor datasetnya itu harus berada dalam satu ruang kerja yang sama dengan kalian sekarang ya. Nah, cara mengatur ya, men-setting working directory itu bisa dengan langsung mengetikkan set wd diapit dengan tanda kutip gitu ya. Misal seperti ini set wd, saya ingin menyimpannya dalam directory name saya adalah data ya. Langsung di C di folder data. Nah, ini sudah tersimpan di sini. Atau misal cara lain bagaimana? Cara lain bisa kalian klik di sini session, kemudian set working directory, kemudian choose directory ya. Nah, tadi saya memilihnya di sini ya, di C, kemudian ada folder data ini. Oke, saya tetap ingin menyimpan di sini. Kalau ingin disimpan di folder masih di dalam folder tidak apa-apa, silahkan ya. Nah, kita bisa lakukan dengan cara ini. Nah, kalau ingin katakan ingin memeriksa gitu ya, katakan foldernya itu tersembunyi di dalam, bagaimana? Ya, kita bisa tinggal ini ya, C, misalkan saya mau setting working directory di sini, import data, gitu ya. Nah, import data masih di dalam sini ya. Nah, saya bisa klik kanan properties. Nah, filenya di sini. Nah, nanti saya bisa simpan lagi di dalam ini atau ini terlalu panjang ya. Saya buat folder baru saja deh, misalkan A. Ya. Nah, berarti saya bisa setting working directory-nya misalkan set wd seperti ini ya. Nah, lihat ketika saya klik tadi properties ini kan harusnya tanda miringnya ke sana arahnya. Sehingga ini kita ubah.
Begini ya. Kemudian satu lagi tadi nama foldernya adalah A. Nah, sekarang saya menyimpannya ada di sini. Itu ya. Oke, ini hanya sekedar contoh saja. Nah, tapi kita bisa melakukannya dengan tadi ya, session, setting working directory, choose directory. Nah, sudah ada di sini, dia akan langsung menuju ke working directory kita biasanya. Oke, saya ubah lagi ya ke data. Oke, nah, kalau kita ingin melihat ya, di mana lokasi working directory kita bisa menggunakan perintah getWD. Seperti ini ya, saya sudah menyimpannya di data lagi. Nah, pastikan nanti kalau ingin membaca dataset, mengimpor dataset kalian ada di folder data ini ya. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui setting working directory, kemudian kita ingin mengenal package ya. Tadi sudah saya sempat singgung, package atau paket itu adalah kumpulan perintah-perintah yang digunakan untuk analisis tertentu ya. Nah, untuk analisis pengendalian mutu statistik, misalkan kita menggunakan package QCC, ya, Quality Control Chart. Nah, bagaimana cara install? Jadi ada dua cara. Cara yang pertama, kalian bisa langsung mengetikkan ini saja. Ini ya, install.package, di API tanda kutip, di sini QCC. Oke. Kemudian kita bisa run. Nah, pastikan ada koneksi internet, kita tunggu sampai terinstall. Nah, ini sudah sukses ya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita tinggal ketik saja library ya. Library dari QCC. Nah, ini berarti kalian sudah siap menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam QCC, gitu ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara lain untuk install.package ini ya, install paket ini? Kalian bisa menggunakan ya, lihat di sini ada menu package ya. Kalian klik saja install. Oke, misalkan saya mau install Polynom. Nah, dia harus sama persis ya namanya. Polynom ya, F ya. Ini untuk fungsi polinomial. Saya install. Nah, bisa seperti ini. Nah, dia juga akan menginstal. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, nah ini ya setelah kita mengaktifkan QCC ya, kemudian misalkan saya ingin mengaktifkan paket lain yang sudah saya install ya, pastikan kalau kalian menginstal terkoneksi dengan internet ya. Di sini library geometri ya, library ggplot2. ggplot2 ini untuk membuat suatu visual yang elegan ya. Oke, selanjutnya ya tadi tentang paket yang ada di R, kemudian mencari bantuan yaitu dengan help. Tadi ya sudah saya praktekkan help, bisa langsung mengetikkan di kolom pencarian ini, atau kalian bisa juga dengan menggunakan ditulis langsung ya, help dalam kurung, misalkan ingin mengetahui tentang sum. Nah, dia akan muncul di sini, ini sum of vector ya. Oke, kemudian untuk mengetahui contoh, tadi kan saya harus ini ke sini seperti ini. Kalau kita ketikkan example dari sum, dia akan langsung muncul di jendela konsol kita, gitu ya. Oke, misalkan ini ya, saya beri contoh lagi. Di sini misalkan saya membuat beberapa perintah, 1+1, asam dengan 1+3, gitu ya. A ini dia akan aktif di environment di sini nilainya. Y sama dengan R norm 10 gitu ya. Saya buat Y, plot dari Y itu seperti apa? Ini discrete ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian plot dari sin min Pi sampai 2Pi. Nah, itu akan terbentuk seperti ini ya. Oke, selanjutnya misalkan ya kita ingin membersihkan jendela konsol gitu ya. Bagaimana caranya? Kita tinggal
klik saja di sini ada tanda sapu ini ya, clear console ya, atau Ctrl plus L. Kita tinggal klik saja, dia akan bersih di jendela konsol ini. Atau misal lagi ya, di sini coba saya run yang terakhir ini. Seperti ini. Nah, saya tinggal lakukan Ctrl plus L. Dia akan bersih gitu ya. Oke, nah yang terakhir, misalkan saya ingin menutup ya, setelah dipastikan tersimpan, bisa Ctrl Save, seperti biasa Ctrl S gitu ya. Kemudian kita bisa menutup ya RStudio ini dengan tinggal mengklik tanda silang di sini. Close, oke, save. Oke, demikian ya tadi sedikit ya pengenalan tentang program R yang perlu kalian ketahui. Semoga bisa membantu ya dalam mengenal lebih dekat program R untuk kita semua ya. Nah, apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.